Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan membahas mengapa menurut saya chance bahwa kita akan mendapatkan relief rally dari sini itu menurut saya cukup besar. Karena ada beberapa data yang menunjukkan bahwa kemungkinan ada relief rally yang bakalan segera terjadi. Apa saja itu? Kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,03%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 2,22% menuju 0,075 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kenapa menurut saya ada chance bahwa kita akan melihat relief rally dari sekitaran area 25.000 ini. Karena pertama, jika kita lihat dari liquidation map-nya, maka di sini menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang lumayan besar antara orang-orang yang menggunakan leverage long dengan orang-orang yang sedang berada di leverage short. Artinya, sesimpel bahwa saya mau sampaikan, untuk sekarang, insentifnya jauh lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harga ke atas daripada mendorong harga ke bawah. Kalaupun kita melihat market maker mencoba untuk mencuci dulu sebagian besar dari orang-orang yang mungkin mencoba untuk long di sekitaran area bottom ini, itu mungkin hanya akan nyampe ke sekitaran area 25 ribuan, teman-teman. Karena selain itu, kita tidak melihat ada titik likuidasi yang terlalu besar. Nah, tetapi sebaliknya jika kita melihat ke atas, maka mulai dari angka 26.000 bahkan 26.000 sampai ke area 28.000 itu banyak sekali kumpulan titik likuidasi yang bisa saja akan menjadi sasaran dari market maker. So, teman-teman, sekitaran area 25.000 sampai ke 25.500 menurut saya akan menjadi area yang akan menjadi semacam support gitu ya. Kalaupun kita ada wick sedikit ke bawah ke sekitaran area 24.500 itu fine gitu ya, tapi menurut saya big picture-nya alias mid term-nya harusnya kita akan melihat market maker mencoba untuk membuat semacam relief rally terlebih dahulu. Kalaupun memang kita akan kemudian kembali drop ke bawah, at least akan ada semacam koreksi ke atas atau semacam pullback. Dan ini juga didukung dengan beberapa indikator, salah satunya adalah indikator RSI di daily yang juga sudah menunjukkan bahwa kita berada di area yang sangat ekstrim, oversold. Dan biasanya ketika hal tersebut terjadi, tidak lama kemudian kita akan mendapatkan semacam rebound. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua juga, kalau kita bicara secara overall funding rates, maka kita juga bisa melihat bahwa sekarang itu dalam keadaan negatif funding. Artinya apa? Untuk orang-orang yang sekarang mau menggunakan leverage untuk short, itu mereka harus membayar premium. Berbeda cerita dengan orang-orang yang long. Kenapa? Karena funding rates itu cenderung sekarang dalam keadaan negatif. Ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa banyak sekali para traders yang eager gitu untuk melakukan leverage short. Dan jika kita perhatikan datanya, teman-teman, setiap kali kita mendapatkan ada spike ke arah bawah, sebelum-sebelumnya kita perhatikan di sini, itu adalah spike ke arah bawah yang menunjukkan negative funding. Yang terjadi berikutnya kita mendapatkan rally. Di sini juga sama, teman-teman. Oke, ini adalah series of negative funding yang dimana di sini itu kita sudah ketemu dengan bottom di kurang lebih area 15 ribuan dan pada akhirnya kita kembali rally. Oke, jadi untuk sementara ini kita juga mengulangi hal yang sama, teman-teman. Kita sedang berada di area negative funding, oke, dan area 25.500 sampai 24.800 itu bisa saja hanya akan menjadi target terakhir bagi market maker sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan semacam rebound. Oke, apakah ada garansi hal tersebut terjadi? Tentunya tidak ada, tetapi ada beberapa indikator dan data yang menunjukkan ke arah atau menunjuk ke arah yang sama. Jadi
kita di sini kan mainnya probability, teman-teman. Oke, probabilitas. Maka dengan ada beberapa data ini menunjukkan ke saya bahwa ada probability yang cukup tinggi bahwa dari sekitaran area di sini kita akan mendapatkan semacam relief rally ke atas. Dan yang terakhir, ini mungkin tidak berkaitan lagi dengan yang kita bahas barusan, yaitu adalah soal chance di mana akan ada relief rally. Tapi ini juga salah satu yang menurut saya cukup menarik, teman-teman. Yaitu adalah persepsi orang-orang. The perception that everyone is bullish on crypto strikes me as insane. 90% of people left already, and the remaining 10% are split pretty evenly, bull and bear. Great opportunities must be seen as unlikely, and right now that's crypto 20-1 odds works for me, send it. Apa yang mau disampaikan oleh Elliott Trades di sini, bahwa ketika ada orang-orang merasa bahwa kita sudah berada di fase euforia, artinya mereka itu beranggapan bahwa terlalu banyak orang-orang yang sekarang terlalu bullish gitu. Tetapi kalau kita bicara dari segi data, yang paling simple saja kita bahas dari Google Trends. Artinya kalau misalnya Google Trends-nya sedang merangkak naik seperti ini atau bahkan melonjak, berarti pada saat itu minat untuk kripto sedang tinggi. Artinya orang-orang banyak search tentang cryptocurrency, beritanya lah, kemudian apa itu Bitcoin, mungkin gimana cara untuk membeli Bitcoin. Nah, semua itu akan terekam di sini. Dan ketika ini melonjak, berarti pada saat itu kita sedang melihat pasar dalam keadaan euforia. Tetapi kalau kita lihat datanya sekarang, teman-teman, ini adalah titik paling rendah bahkan. Titik paling rendah yang kita pernah lihat semenjak tahun 2020. Oke, jadi kalau menurut Elliott Trades, dengan adanya data yang simple ini menunjukkan bahwa persepsi orang-orang tersebut tidak benar, bahwa persepsi semua orang sekarang sedang bullish, itu harusnya tidak benar, karena Google Trend tidak menunjukkan hal tersebut. Dan justru, teman-teman, ketika minat para retail di sini sedang rendah-rendahnya, biasanya itu merupakan saat-saat yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, mungkin kita-kita gitu ya yang udah menjadi investor di kripto selama beberapa tahun terakhir, itu mungkin merasa, tapi kok memang banyak kok sekarang yang bullish, tapi perlu kalian ingat teman-teman. Kita itu sekarang hanya mungkin tersisa 10% dari yang di tahun 2021. Katakanlah investor di tahun 2021 itu mungkin ada 10 juta orang. Mungkin sekarang yang tersisa itu hanya kurang lebih 1 juta orang. Dan dari 1 juta orang itu, ya adalah mungkin yang sebagian 600 ribunya mungkin bullish, 400 ribunya tetap bearish. Tapi sisanya itu belum sama sekali tertarik ke kripto. Kenapa? Orang harganya masih stuck di situ-situ saja. Dan ini terjadi selalu ketika kita berada di bear market. Orang-orang kehilangan minat. Padahal itu justru merupakan saat yang baik untuk akumulasi. Dan justru ketika kita melihat Google Trends sudah kembali start picking up, gitu ya, artinya orang-orang kembali start untuk mencari seputaran cryptocurrency, kita melihat ada lonjakan di search term-nya di sini, maka itu biasanya justru adalah pertanda bahwa kita sedang masuk ke fase euforia, dan kita-kita yang sudah invest dari bear market harusnya sudah bisa start untuk melakukan distribusi. Begitu ya. So, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart saja langsung. Nah, teman-teman, saya bahas di video kemarin bahwa saya pribadi masih merasa bahwa yang kita lihat di sini adalah semacam konsolidasi di Bitcoin. Artinya, saya masih melihat akan ada kenaikan yang akan dilakukan oleh Bitcoin setelah ini. Dan untuk sementara, yang saya lihat di sini adalah potensial semacam flat, teman-teman. Sekali lagi, koreksi itu bisa berbagai macam flatnya, teman-teman. Bisa bentuk flat semacam ini, bisa juga bentuknya running flat. Ini yang versi bearishnya atau versi bullishnya seperti ini, running flat. Atau bisa expanding flat, atau bisa contracting flat, yang mungkin kalian sebutnya juga semacam symmetrical triangle atau penan gitu ya. Tapi untuk sementara, yang saya lihat di sini adalah semacam konsolidasi setelah sebelumnya kita mendapatkan ada impulsive move. Sehingga ini juga menurut saya memberikan chance yang cukup besar bahwa Bitcoin akan kembali melanjutkan kenaikan dari sini. Minimal akan kembali break di atas area kurang lebih 26.300-an di sini.
Next target tentunya bagi saya akan ada di sekitaran 25.500. Target terakhirnya sekali lagi akan ada di sekitaran 27 ribuan di sini. 26.900 sampai 27 ribuan. Sekali lagi teman-teman, saya juga merasa harusnya akan banyak gitu ya orang-orang yang menaruh stop loss-nya, mungkin yang sekitar yang melakukan short di sekitaran sini atau di sini atau di sini, kemungkinan akan ada di sekitaran area ini. Dan kita sudah mengetahui secara data bahwa funding sedang berada di area yang negatif, kemudian juga titik likuidasi lebih banyak ke arah atas. So bagi saya itu cukup bagi saya untuk merasa yakin gitu untuk mencari buying setup di sekitaran area di sini. Kalaupun kali ini gagal, teman-teman, kalaupun yang kali ini gagal, ya kita tahu atau saya pribadi cukup yakin bahwa penurunan yang kita lihat di sini pun akan cenderung terbatas gitu ya. Kalaupun kita start untuk kembali merangkak turun ke bawah dan menuju ke sekitaran area 25.000 sampai 24.800, ini juga bagi saya akan sekali lagi menjadi area di mana saya akan start untuk mencari buying opportunity. Karena kita tahu di sekitaran area di sini memang masih ada titik likuidasi, tapi hanya sisa-sisanya saja. Tentunya idealnya adalah teman-teman kita melihat penurunan tersebut terjadi dengan cepat gitu. Artinya kita melihat dari circuit wick ke bawah dan kemudian kita kembali rebound membentuk semacam inverse head and shoulder. Nah, ini akan kembali bisa kita manfaatkan untuk peluang untuk long. Nah, jadi kalau misalnya memang itu yang akan kita lihat, kalau misalnya ternyata kita memang tidak akan menunjukkan kenaikan di sini, maka minimal Bitcoin harus break di bawah area 25.800 di sini menurut saya. Dan kalau ini yang kita lihat, maka kita akan melakukan penurunan menurut saya ke area 25.200 sampai 24.800. Ini adalah next targetnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita break di area di sini, maka sekali lagi target pertamanya akan ada di sekitaran 26.500-an di sini. Ini adalah target terakhirnya. Tergantung kenaikannya seperti apa, teman-teman. Kalau misalnya ketika kita break dari sini, kenaikannya cenderung tidak disertai dengan volume, maka kita harus skeptis dan kemungkinan targetnya nggak usah muluk-muluk, mungkin nyampe ke sekitaran area di sini saja. Nah, kalau ini kita sudah start selling off, kemudian membuat semacam bearish continuation pattern, ini sudah menandakan bahwa yang kita lihat di sini kemungkinan hanya adalah bagian dari koreksi kecil. Untuk melanjutkan penurunan terakhir, baru dari sana kita akan melihat relief rally-nya untuk start terjadi. Jadi relief rally yang saya maksud itu adalah relief rally kemungkinan nyampe ke sekitaran area 27.000 atau bahkan 28.000, teman-teman. Ini yang saya maksud, pullback-nya nyampe ke sekitaran area di sini. Tapi antara itu akan terjadi dari sini, ataukah kita akan membuat satu lagi low, baru kita akan start untuk nyampe ke area tersebut. Keduanya manapun yang terjadi bagi saya fine gitu ya. Selama saya mampu memanage resiko saya mau loss satu kali atau bahkan dua kali di sini pun, kalau saya mendapatkan yang ketiganya dan ini benar, artinya saya bisa mendapatkan risk to reward ratio yang besar dari sini, maka itu udah cukup menurut saya untuk menutup semua kerugian yang saya dapatkan di sini. Oke, jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Untuk short term, sekali lagi, jika kita melihat Bitcoin mampu untuk jebol di atas area di sini dan close di atas area tersebut, minimal di 1 hour chart gitu ya. Inilah areanya. Break and close, maka next target kita akan nyampe ke sekitaran area 26.500. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih mempunyai posisi terbuka ketika kemarin kita mencoba setup untuk inverse head and shoulder di sekitaran area di sini, sekali lagi saran saya minimal sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry, atau kalau misalnya kalian sudah take profit di sekitaran area di sini, ya sudah, kalian tidak usah buru-buru lagi masuk kembali ke market, karena untuk sementara bagi saya yang kita lihat di sini hanya semacam konsolidasi dulu. Terlebih lagi kalau breakdown, saya rasa ya nggak usah dimanfaatkan dulu. Kalau saya lebih berfokus untuk mencari peluang untuk long dari sini. Merujuk ke beberapa data yang tadi kita sudah bahas. Tapi kalau misalnya ditanya soal probability, kira-kira habis ini short term-nya kemana, maka saya masih bisa mengatakan bahwa probability-nya cukup tinggi, bahwa minimal kita akan kembali, minimal ya, melihat satu lagi push ke atas. Kalaupun kita drop lagi dari sini, ya saya tetap akan mencari peluang untuk long lagi. Oke, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.